Hai semua, selamat datang kembali di episode 3 official gua. Ini udah episode ketiga nih, mudah-mudahan bisa berlanjut terus ya. Gue butuh support kalian. Oke, nah kali ini gue ketambahan satu alat bantu. Lightning ya, Lightning ini gue beli di Shopee. Nanti linknya gue share di description ya. Bagus juga sih lightningnya tuh untuk di meja gitu ya, untuk di meja, bantu untuk menambah cahaya supaya muka gue lebih terang ya kan, supaya muka gue lebih kelihatan, lebih oke kan, ya kan? Oke, dan juga gue baru gunting rambut nih, ya mudah-mudahan makin ganteng ya gue ya. Gue gunting rambut di Captain Barbershop. Mungkin kalian bisa cari di IG atau di website lah gitu ya. Oke sih, servisnya juga lumayan. Mungkin di bawah 100.000 ini kalau nggak salah, 60.000 apa 100.000 gue lupa deh, pokoknya di bawah 100.000 aja. Ada massage-nya juga. Wah, buat yang pegel-pegel nih, tapi ya dia kepala doang, bukan yang lain mah di tempat lain. Itu. Oke, di video kali ini tuh gue mau bahas mengenai hobi. Kalian semua pasti punya hobi. Gue juga punya hobi ya kan. Hobi gue ya. Gue juga punya hobi, which is ya untuk mengisi waktu luang atau melepas stres lah ya. Tapi menurut gue nih, ini kalau ada masukan yang lain juga boleh nih. Ya kan? Menurut gue itu setiap orang itu harus punya 4 hobi. Ada 4 hobi yang harus kalian miliki ya. Nah, kita bahas satu persatu. Hobi yang pertama yaitu adalah hobi yang menyehatkan secara fisik maupun mental. Misalnya hobinya olahraga bisa boxing, bisa jogging, bisa treadmill ya kan, bisa macam-macam tuh kalau namanya olahraga. Fungsinya untuk apa? Untuk menyehatkan kita tentunya, supaya perutnya nggak gendut ya, supaya badannya bagus tentunya, dan tentunya menghindari diri dari segala macam penyakit ya. Itu jadi kalau kalian yang merasa kelebihan berat badan atau mungkin merasa kurang sehat gitu, coba dari muda lah, ini buat teman-teman yang masih muda, segeralah berrajin-rajinlah berolahraga setiap hari minimal 30 menit. Itu penting ya. 30 menit olahraganya bisa macam-macam, bisa jogging, bisa treadmill, bisa lifting 30 menit atau jalan cepat kalau memang nggak bisa lari gitu ya. Mungkin boxing gitu kan, di yoga gitu ya. Di YouTube itu banyak sekali youtuber yang memberitahukan cara yoga, memberitahukan cara boxing, gerakan-gerakannya gitu. Kalian ikutin aja gitu, karena mereka cukup videonya cukup bermanfaat dan mudah untuk diikuti gerakannya gitu. Nggak perlu beli equipment, nggak perlu ya, paling sepatu mah rata-rata sepatu olahraga pasti semua orang punya. Kalau yang belum punya segera beli gitu ya. Sepatu olahraga paling kisaran 300 sampai 400 ribu, murah gitu, atau mungkin 100 sampai 200 ribu juga ada gitu ya kan. Yang penting kalian harus berolahraga. Kalaupun memang nggak punya sepatu, nggak apa-apa, masih banyak olahraga yang tidak perlu memakai sepatu ya. Ini yoga ya kan, yoga itu nggak perlu pakai sepatu. Beli matras, kalau memang nggak punya matras pakai tikar pun nggak masalah gitu ya kan. Lalu untuk mengatur waktu buat kalian yang nggak punya waktu untuk berolahraga ya, nih gua kasih tipsnya. Kalau kalian harus masuk kantor jam 8 pagi, kalian bangunlah lebih pagi. Kalau yang mau olahraganya pagi ya, bangunlah lebih pagi, jam 5 gitu. Jam 5 bangun, lalu persiapan, mungkin meditasi dulu, minum, buang air besar, buang air kecil, lalu bersiap untuk berolahraga. Itu hanya butuh 30 menit. Jadi bangun jam 5, mungkin jam 5 setelah persiapan jam 5.30 kalian mulai berolahraga.
Lalu setelah sampai jam 6 sekitar 30 menit. Nah, itu udah cukup setiap hari dilakukan. 30 menit sih udah cukup kok. Itu bisa membakar sekitar tadi berapa 200 sampai 300 kalori, lumayan gitu ya kan, untuk menyehatkan tubuh. Karena kalian sampai jangan menyesal nanti udah sakit baru merasa menyesal, jangan. Jadi better kalian rajin-rajin berolahraga setiap hari minimal 30 menit ya, catat tuh. Hobi yang menyehatkan ada apa lagi? Belajar dari mentor. Nah, setiap orang itu harus punya mentor, harus di samping menyehatkan secara fisik, harus menyehatkan secara mental juga. Mungkin kalian bisa berkonsultasi dengan atasan misalnya ya, atasan gitu lah ya, atau mungkin berkonsultasi dengan kakak, ayah, ibu gitu. Jadi setidaknya harus ada pembicaraan yang menyehatkan gitu. Kalau kalian butuh masukan-masukan ya tentang kehidupan, yang kalian bisa tanya sama mereka gitu. Tentu tanyanya mungkin lebih ke orang yang lebih tua lah ya. Bukan berarti yang muda tidak berpengalaman, enggak juga gitu. Tapi biasanya kalau untuk yang lebih menyehatkan gitu, kita berkonsultasi atau berbicara, berdiskusi itu dengan kakak, orang tua, paman gitulah ya, kakek, nenek gitu, biar menyehatkan aja gitu. Menyehatkan dalam artian menyehatkan mental kita juga dan memperbaiki hubungan dengan orang lain gitulah. Dengan teman pun boleh kalau kalian mau berdiskusi gitu loh. Harus sering berkomunikasi gitu, karena kita butuh orang lain untuk bantu ya, barangkali dari pembicaraan itu bisa membantu kalian gitu ya kan. Itu tadi hobi menyehatkan itu ada 2 tipe olahraga, buat yang badan fisik sama buat yang mental. Lalu yang kedua, kita bahas hobi yang kedua. Hobi yang kedua adalah hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan itu seperti apa sih gitu loh. Saya ambil contoh. Saya hobi main trading atau main saham. Ya kan. Untuk apa? Ya untuk menghasilkan duit. Saya hobi make up. Misalnya gitu. Hobi make up. Ya kalian bikinlah video tentang pada saat kalian make up, lalu di-post di YouTube. Jadikan itu hobi supaya bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Nah, kalian hobi apa lagi? Hobi olahraga. Nah, masih ada hubungannya nih sama yang poin nomor 1, hobi yang satu tadi. Selain menyehatkan, kalian juga bisa menghasilkan duit. Banyak sekali instruktur olahraga yang memvideokan mereka ketika berolahraga lalu di-post di YouTube, menghasilkan duit gitu. Atau mungkin karena kalian hobi berolahraga, nge-gym misalnya, hobi nge-gym gitu, kalian buka tempat gym lalu bikin membership supaya orang jual lah tempat gym itu, ada membershipnya, jadi kalian bisa mendapatkan revenue atau mendapatkan uang gitulah ya. Hobi apa lagi? Hobi piara, memelihara misalnya kayak binatang eksotis ya, hewan eksotis. Nah itu bisa juga dijadikan duit ya. Kalian ternak kura-kura, ular lalu dijual. Nah, hobi yang menghasilkan gitu. Atau mungkin hobi baca buku. Hobi baca buku itu menghasilkan apa? Knowledge. Gitu. Hobi tanya, itu fungsinya knowledge, bertanya. Jadi kalian juga biar bisa menghasilkan knowledge itu untuk dipakai untuk apa ya, supaya bisa menghasilkan sesuatu gitu lah ya. Hobi apa lagi tadi? Hobi melukis itu bisa kalian jual ya, jangan cuma disimpan aja di dalam gudang gitu, tapi dijual juga supaya bisa menghasilkan. Cari komunitas pelukis, cari komunitas binatang hewan eksotis, supaya kalian bisa tawarkan, oh gue ada nih ternak kura-kura misalnya, atau ternak ular misalnya, supaya bisa kalian jual. Jadi tadi hobi yang menghasilkan. Yang ketiga, hobi yang menyenangkan. Di samping hobi yang menyehatkan, hobi yang menghasilkan,
kalian juga mesti punya hobi yang menyenangkan. Misalnya gua hobi nonton, gak apa-apa punya hobi itu. Nonton YouTube, nonton Netflix, main game, gak masalah. Yang penting kalian bisa atur waktu dengan baik. Jangan hobi yang menyenangkannya terlalu over sampai lupa untuk melakukan hobi yang menghasilkan dan menyehatkan. Jangan, hindari itu. Jadi kalau kalian mau punya hobi, tadi hobi juga harus menyenangkan buat kalian supaya kalian stress relief gitu, supaya nggak stres, melepas jenuh dari kegiatan sehari-hari gitu ya. Hobi yang menyenangkan ada apa lagi? Mungkin hobi ngafe, ya kan, hobi ngafe. Mungkin sembari kalian ngafe, kalian bisa melakukan juga hobi yang menghasilkan gitu. Apa namanya, nge-review kopi misalnya, atau nge-review makanan, ya kan. Kalian suka makan, kalian doyan makan gitu misalnya, hobi yang menyenangkan. Jadi buat kalian itu kalau makan itu bisa melepas stres, ya pikirkan juga hobi itu menjadi lumbung duit juga gitu ya, supaya bisa sekaligus melakukan hobi yang menghasilkan tadi. Apalagi sih hobi yang menyenangkan? Ya nonton Netflix nggak masalah ya kan, nonton 1-2 film cukup gitu supaya bisa melepas stres misalnya ya kan. Apalagi hobi main game ya kan, hobi main game bisa menghasilkan, nggak bisa. Misalnya jual equip kayak jual duit game kayak, jual token kayak, jual koin kayak gitu. Kalian mau sambil main nggak masalah gitu. Cuman dibatasi ya kalau hobi yang menyenangkan gitu, harus mencakup juga salah satu hobi yang lain gitu. Atau misalnya kalian hobi main futsal ya kan, atau main bola gitu, atau main basket gitu, main volley, ya itu juga sekaligus menjawab hobi yang menyehatkan gitu ya kan. Banyak sih hobi yang menyenangkan gitu ya, yang bisa disambi dengan hobi-hobi yang lain, nggak masalah gitu. Yang penting harus ada juga nih hobi yang menyenangkan supaya kalian itu bisa melepas penat kerja, supaya otak ini bisa istirahat ya kan gitu. Nah, hobi yang terakhir, hobi yang membantu. Setelah tadi kita berbicara hobi yang menyehatkan, hobi yang menghasilkan, hobi yang menyenangkan, nah kita masuk ke hobi yang membantu ya. Setidaknya kita harus memiliki satu komunitas di mana kita bisa membantu orang lain, misalnya berderma, melakukan donasi ya kan, perpuluhan ya kan, menyumbangkan gitu. Hobi menyumbang, misalnya ada pakaian bekas atau baju bekas itu yang sudah tidak terpakai bisa disumbangkan gitu. Karena ya dengan kita melakukan kebaikan untuk orang lain, ya mudah-mudahan pahala kita bertambah gitu ya. Itu ya mungkin juga Tuhan bisa, atau yang di atas bisa membalas kita dengan yang lebih besar gitu dari hobi kita yang membantu orang lain gitu. Tentunya hobi-hobi tadi itu hobi yang membantu ini sangat jelas ya tujuannya untuk orang lain. Kita membantu orang lain, kita membantu orang yang kurang beruntung gitu lah ya kan. Karena di dunia ini masih banyak teman-teman kita yang kurang beruntung, dan cobalah kita menyisihkan sebagian pendapatan kita atau penghasilan kita untuk membantu teman-teman sekitar kita ya kan. Tentunya tujuannya untuk melepas stres juga ya. Mungkin dengan membantu sesama gitu, kita bisa menjadi kayak adem gitu hati ya tentunya ya. Mungkin teman-teman atau sobat-sobat atau lulu pada yang memang berkecukupan ya kan, jangan lupa bantu sesama ya. Bantu, mungkin kalau ada saudara yang kesusahan dibantu, ada keluarga yang kesusahan dibantu gitu ya.
gitu ya. Yaitu jadikanlah sebuah hobi gitu, hobi yang membantu. Belum tentu juga hobi yang membantu itu kita harus mengeluarkan uang atau harus sampai menjual harta ya, tapi adalah sebagian yang kita sumbangkan gitu lah, kita donasikan lewat sumbangan, donasi, atau mungkin tadi gua sempat mention perpuluhan lah ya, gitu ya kan. Jadi biar kita juga dibalas dengan yang lebih banyak lagi ya sama Tuhan ya, gitu. Mungkin itu pembahasan video gua mengenai hobi. Kalau mungkin kalian ada yang mau ditanyain, ada yang kurang jelas, bisa langsung email ke gua atau DM gua, nanti linknya ada di bawah, email dan IG gua ada di bawah. Terus kalau apa namanya, kalau mau ngobrol sama gue juga gue open, monggo aja kontak gue melalui email ya atau DM. Mudah-mudahan gue bisa membantu masalah kalian gitu ya. Mungkin satu lagi tentunya